Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Ya, hari ini kalian akan belajar ya. Nah, sebelum belajar dimulai dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua Kelas Jabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tetap semangat ya. Ya, hari ini kalian akan belajar tema bisa melihat karena cahaya. Nah, kalian belajar mata pelajaran IPA terintegrasi, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial melihat karena cahaya kelas 5 Anissa SPD SD Negeri Pontianak 4. Kalian tentu sudah belajar kemarin ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mencoba coding Scratch, kemudian kalian juga sudah belajar sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran: peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata melalui bagian atau skema sederhana. Bagian-bagian mata. Kalian lihat di situ ada kornea, iris, pupil, aqueous
jelas. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berita saraf menuju otak. Di bagian mata ini tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Itu artinya ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Cara mata melihat. 1. Cahaya menuju benda dan benda memantulkan cahaya menuju mata. 2. Cahaya akan masuk ke kornea mata, lalu cahaya akan dibelokkan. Pupil mata berperan sebagai jalan pembuka masuknya mata. 3. Cahaya akan diarahkan oleh lensa mata agar bayangan jatuh tepat di retina. 4. Retina menangkap bayangan benda dalam bentuk terbalik. 5. Bagian ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan informasi ke otak. 6. Otak merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterimanya. 7. Bayangan yang telah ditangkap lalu dikembalikan lagi oleh otak, akibatnya mata dapat melihat benda. Gangguan mata, miopia atau rabun jauh. Kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan jauh. Gangguan ini dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cekung. Gangguan ini akibat bayangan benda jatuh di depan retina. Hipermetropia, rabun dekat. Kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan dekat. Gangguan hipermetropi dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cembung. Presbiopia, rabun tua. Kondisi mata yang tidak lagi dapat melihat benda-benda secara jelas akibat faktor usia tua. Gangguan ini akibat bayangan benda jatuh di belakang retina. Terima kasih. Jadi itu adalah materi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi. Ibu punya kuis-kuisnya, namanya kuis Scratch. Nah, ini adalah sebuah kuis ya. Ibu perbesar ya. Guru sedang mengajar, klik bendera hijau, nanti membaca bersama-sama. Itu assalamualaikum, selamat datang di kuis IPA untuk kelas siswa kelas 5. Kuis ini terdiri dari 5 soal. Untuk memulai kuis ini, tuliskan nama lengkap kamu. Ibu beri contoh di sini adalah Ibu Anissa ya. Ya, contohnya Ibu Anissa. Nah, contohnya, terus klik enter. Apa kamu sudah siap? Siap. Siap. Ya, baik, mari kita mulai. Bagian mata yang berfungsi dan memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina adalah lensa mata. Ditulis lensa mata. Klik enter, benar ya. Ditulis di buku. Tidak, ini Ibu beri contoh dulu ya. 2. Suatu keluar yang berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke mata bagian dalam adalah kornea. Kornea. Benar. Kemudian nomor 3. Lubang kecil mata yang berfungsi mengatur intensitas cahaya masuk ke bola mata agar cahaya yang diterima dalam jumlah yang tepat adalah pupil. Pupil. Benar. Kemudian nomor 4. Bagian yang memberi warna mata dan berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata adalah iris. Ya, iris. Benar. Kemudian nomor 5. Bagian mata yang berfungsi menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda adalah retina. Retina. Benar. Skornya 5. Kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan jauh adalah rabun, miopia, ya, rabun jauh atau miopia. Miopia. Benar. Gangguan miopia dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cekung. Betul. Cekung. Benar. Kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan dekat disebut hipermetropia.
Zahabi. Terus enter. Ini enter. Ya, terus apakah kamu sudah siap? Siap. Enter. Baik, mari kita mulai. Bagian mata yang berfungsi dan memfokuskan cahaya masuk agar jatuh tepat di retina adalah tulis lensa mata. Ya, enter. Terus, selaput buah yang berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke mata bagian dalam adalah kornea. Tulis kornea. Kornea. Enter. Benar. Lubang kecil mata yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke bola mata agar cahaya yang diterima dalam jumlah yang tepat adalah pupil. Enter. Terus kemudian bagian yang memberi warna mata dan berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata adalah iris. Iris. Ya. Terus selanjutnya bagian mata yang berfungsi menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda adalah retina. Retina. Salah, ini backspace. Kemudian kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan jauh adalah miopia. Ya, enter. Terus gangguan miopia dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cekung. Ya, enter. Terus kondisi mata yang tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan dekat disebut hipermetropia. Pia. Ya, terus enter. Terus gangguan hipermetropia dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cembung. Cembung. Dan enter. Kemudian kondisi mata yang tidak lagi dapat melihat benda-benda secara jelas akibat faktor usia disebut presbiopia. 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 Dah benar. 17 skor IPAS kamu ada 10. Apakah kamu sudah siap-siap? Siap. Siap. Enter. Terus baik, mari kita mulai. Bagian mata yang berfungsi dan memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina adalah lensa mata. Tulis lensa mata. Lensa pasti mata. M. Mata. Ya. Terus enter. Selaput buah yang berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke mata bagian
ketinggalan di mana? Ini backdrop udah. Oh, Ini klik, ya udah. klik. Terus kamu pilih yang mana? Mau boleh sekolah, boleh perpustakaan. Bebas, ini ada school ya. Ada school. Terus ada room. Cara biasa ke bawahnya sih gimana, Bu? Ini yang ini nih, tuh. Nih, klik. Klik terus tarik ke atas bawah. Nih, kan ada nih, klik atas bawah. Oh. Dan tuh yang pilih. Mau yang apa itu? Pilih. Boleh. Di sini Ibu pilih perpustakaan. Kamu bebas pilih perpustakaan boleh, sekolah boleh. Ini room 1, room. Room 1. Ini cepat sih. Udah pilih? Udah, sekarang udah? Ya ini boleh, Bu. Mana? Yang kedua. Boleh. Udah pilih room. Kalau udah pilih karakter, sprite. Sprite. Ya. Ini sprite nih. Sprite. Ya. Cek. Klik ya. Klik terus kalian pilih. Di sini gambar guru. Gambar guru. Cari gambar guru, Bu. People. Sini people. Tulisan people. Nih klik People. people. Yang atas people. Beda, Bu. Terus klik ini karakter 2. People. Ya karakternya yang pas kerudungan. Nah ini karakter 2 yang kerudungan. Taruh sini, bisa digeser-geser. Taruh sini. Karakter dia yang mana, Bu? Nih people. Terus karakter. People terus karakter. Klik karakter 2. Nah ini kalau ini bukan udah klik, tinggal di apa ya, di ini close nih. Nah karakternya 1 saja. Udah. People. Klik ya. Tuh nih karakter 2. Dah gurunya di kastil ya. Terus pilih choose a sprite. Pilih tanda centang. Tanda centang, Bu. Iya. Untuk kelewatan ya. Mana? Tanda nih button 4, tanda centang. Taruh di atas. Buatan udah, Bu. Ya, dan ini bisa digeser taruh atas. Pilih lagi tanda silang. Kelewatan, Bu. Kelewatan ya. Nah, bersama-sama boleh. Ya, itu tanda silang udah taruh di bawah. Bisa digeser-geser, taruh di bawah. Terus klik push buttonnya, klik custom yang atas. Klik custom sudah. Ya. Bawa di situ. Bendera di sana. Ya, ini diganti yang button nomor 2 yang warna merah. Ya. Apa lagi, Bu? Diganti nih kan ada 2 warna, yang atas hitam, yang bawah merah. Diganti klik yang nomor 2. Udah? Ya, belum, Bu. Ini terus. Ya, klik yang nomor 2. Ada, Bu. Terus kodenya. Kodenya sekarang mulai. When kamu klik event. Event ini yang kodenya nih, ada warna-warni motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, my block. Aku yang akan. Ya, event klik, terus klik when green flag klik atau klik when bendera hijau klik. Taruh sini, udah bisa. Terus taruh sini di layar udah. Udah, Bu. Udah ya.
Kontrol. Kontrol. Kalau nggak variabel. Ya, Bu. Klik set my variable, taruh di bawah. Variabel, terus sudah variabel ya. Udah bisa ya variabel. Terus klik score. Rename my variable di sini. Ya, rename variable di sini tulis score, S-nya S besar, yang lainnya huruf kecil. Coret. Yang ini ya, Bu. Ya, klik. Yang ada angka kosong. Ya ini klik, bukan angka kosong, ini yang ini. Tuh. Ya, sudah, Bu. Ya, ini yang variabel. Dah. Sudah. Terus ini klik S-nya besar, kapital, C, Cara hapusnya backspace. sudah. Ya, S besar, C-O-R-E, score. Hapuskan sih gimana, Bu? S besar itu pakai shift, tekan shift, terus S besar, Sih sendiri. shift, S-H-I-F-T, shift. S besar. Ya, F besar, Dan bukan. S besar, H-I-F-T, shift. Salah. S, score. Nah itu ya, oke, klik. Ini, Bu. S saja, Bu. S satu, Bu. S. S besar, C-O-R-E, score. C. O. R-E, score. R. E. Score. Ya. Udah ya? Oke, udah? Ya. Kalau sudah, Asik. Ada di sini. ini klik variabel, klik variabel, make a variabel, Mana, Bu? ini variabel, Variabel ya. variabel sudah, terus make a variabel. Next. Sudah. Udah, kamu tulis score. Ini ya, Yang lain tadi, Bu. ya, klik. Udah ya? C. O. R. E. Udah itu ya? Looks. Looks, klik say hello for 2 seconds. Benar itu, Bu. Ya, looks. Say hello for 2 seconds, taruh di bawah. Sudah, Bu. Dan ditulis assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang di kuis IPAS untuk siswa kelas 5. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat Tulis semua, Bu. Hah? Tulis semua. Ya, awalnya besar. Assalamualaikum, selamat datang di kuis IPAS untuk siswa kelas 5. Selamat datang di Abisatnya sih gimana, Bu? ya ini di kuis IPAS untuk siswa kelas 5. Untuk siswa kelas 5. Tuh ya. Bu, itu abisatnya sih tulisnya gimana, Bu? Sip. 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 Selamat Datang di kuis IPAS untuk siswa kelas 5. Looks, klik lagi, taruh di bawah. Looks. Ya, terus kuis ini terdiri dari 10 soal. Looks yang mana, Bu? Nah ini, looks. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Say hello. Ya, say hello ini loh. Nih, tuh. Tulis kuis ini terdiri dari 10 soal. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Bu, yang tadi Bu disilat, Bu. Ya, boleh yang tadi yang look, terus look, klik, taruh. Ya. Ke bawah sini sudah. Kalau sudah,
detik. Kuis ini terdiri dari 10 soal untuk 3 detik. Ya, busnya guys. Kapan sih ya, Bu? Iya. Maju kelompoknya Zabi. Di mana, Bu? Di sini maju nggak apa-apa. Ya, maju madep sana. Dan dipegang. Terus ini ya, sama ini bertiga, Wanisa maju. Ya, tiga ini ya. Ini kelompoknya Zabi, boleh presentasi ya, yang scratch ya. Boleh ini tadi dibaca aja kliknya ini ya. So. Tadi untuk menampilkan layar, klik apa tadi? Klik backdrops ya. Terus apa lagi untuk menampilkan karakter? Klik sprite ya. Terus untuk cara kerjanya, tulis kode. Kode di sini kan ada F1 when click green click, terus ada kontrol ya, set code, ada variabel set code score for tadi for 3 ya. Terus ada log ya. Log itu say assalamualaikum. Selamat datang di kuis IPA untuk siswa kelas 5 ya. Nah itu. Terus ada say. Kuis ini terdiri dari 10 soal ya. Udah ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Zabi. Terus lanjut maju kelompoknya Zaira ya. Terus lanjut kelompoknya Zaira. Ini adalah untuk menampilkan layar, klik backdrop ya. Terus untuk menampilkan karakter, klik sprite ya. Kemudian untuk cara kerjanya, klik kode. Codingnya mulai dari one ya, when bendera hijau klik ya. Terus ada variabel set score ya. Terus ada say assalamualaikum, selamat datang di kuis IPAS ya untuk siswa kelas 5. Terus ada say, kuis ini berjumlah 10 soal ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Zaira. Nah, anak-anak, kalian sudah mencoba membuat scratch dari guru mengajar ya, dari 10 soal IPAS ya. Sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian. Kalian tulis cara mata melihat ya. Kalian tulis di sini setiap kelompok satu kelompok ya di sini. Kemudian ini kelompok ini. Maksudnya gimana, Bu? Nah ini ada cara mata melihat nih ya. Kamu ya ditulis Di belakangnya. ditulis kelompok. Misalnya kamu tulis cara ya, ditulis di depan yang ini ada warnanya pakai spidol tadi. Di sini kelompok 1 Zabi, Wanisa. Ditulis kelompok 1 Zabi, Wanisa, Rizky. Terus kelompok cara mata melihat ya. Nanti pakai ini. Boleh ini ambil dari sini ya. Itu apa, Bu? Ya, Bu, nanti apa ambil sih dari kelompok berapa, Bu? ya. Kelompok berapa? Ya, Aku kelompok 1, Bu. ya. 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 Nanti boleh ambil dari sini ya. Apanya, Bu? Nih. Pak. Diambil. Ibu punya contoh coding dan kecerdasan artifisial unplugging Anissa SPD, langkah-langkah membuat rumah miniatur dari stick ice cream. 1. Membuat dinding rumah. Langkah-langkahnya ditulis ditempel ya. 2. Merakit rumah dan atap. Jadi kamu ditulis misalnya kelompok 1, namanya siapa saja. Cara mata melihat, ditulis langkah-langkahnya seperti itu ya. Bu, maksudnya itu yang pakai mesin gimana, Bu? Nanti kan dilepas, itu cara membuat cara mata melihat. Nah, nanti dilepas tempel di situ ya. Contoh-contoh di sini tempel ya. Nanti dijejer ya. Contoh 1 tulis cahaya menuju benda dan benda memantulkan cahaya menuju mata. Ditulis di sini ya. Terus nanti nomor 2. Nomor 2
menulis cara mata melihat. Ya, cara mata melihat. Cara mata melihat ya. Jadi ini contoh. Ini ada rumah miniatur dari ice cream ya. Terus ini ada langkah-langkah cara membuatnya. Kalian itu cara mata melihat ya. Seperti ini. Nanti semua anak presentasi. Ditulis di sini nama kelompok. Ya, nama kelompok terus cara mata melihat. Ya, nanti ada dimajukan ya udah nggak apa-apa. Nanti di sini dimajukan lagi boleh. Terus cara mata melihat ditulis. Cara mata melihat nanti dimajukan di atas, geser boleh. Cara mata melihat 1. Cahaya menuju benda dan benda memantulkan cahaya menuju mata. 2. Cahaya akan masuk ke kornea mata, lalu cahaya akan dibelokkan. Pupil mata berperan sebagai jalan pembuka masuknya cahaya. Ditulis di sticky note, boleh nanti nulisnya gantian boleh, yang nulis satu orang boleh, nanti setiap kelompok maju presentasi. Setiap anggota kelompok maju untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Nanti boleh nih digeser ke atas ya, ditulis di sini, digeser ke atas boleh. Ya. Terus dirapikan boleh ya. Ya, misalnya ini diluruskan. Dah itu ya. Terus ambil lagi sticky note-nya, ditempel ya. Boleh nulisnya gantian boleh. Boleh bekerja sama menulisnya, setiap anak menulis, nanti setiap kelompok presentasi. Setiap anggota kelompok ikut bekerja sama, ikut berpartisipasi. Mata melihat. 1. Cahaya menuju benda dan benda memantulkan cahaya menuju mata. 2. Cahaya akan masuk ke kornea mata, lalu cahaya akan dibelokkan. Pupil mata berperan sebagai jalan pembuka masuknya cahaya. 3. Cahaya akan diarahkan oleh lensa mata agar bayangan jatuh tepat di retina. 4. Retina menangkap bayangan benda dalam bentuk terbalik. 5. Bagian ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan informasi ke otak. 6. Otak merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterimanya. 7. Bayangan yang telah ditangkap baru dikembalikan lagi oleh otak, akibatnya mata dapat melihat benda. Ditulis ada 7 tahapan. Ya, nomor 2 terus cepat saja. Kalau nggak setiap anak ada yang tulis di pulpen boleh. Ya, ditulis di pulpen boleh, di sini dulu baru di sini boleh, di sini langsung boleh. Boleh, nanti setiap kamu tulis nomor 1, kamu 2, kamu 3, nanti cepat selesai ya. Yang penting bisa dibaca. Ya kan urut ke sini, nanti ke sini lagi. Ya, ditulis ya. Ditulis cara mata melihat. Sudah ya, kelompok 1 sudah mengerjakan tugas ya, tugas coding dan kecerdasan artifisial. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas coding dan kecerdasan. Dah ya, tadi kalian sudah mengerjakan tugas coding dan kecerdasan artifisial secara plugin, yaitu kalian merangkai blok kode di game Scratch ya. Itu ada kuis Bu Guru Mengajar, kuis IPAS ya, terdiri dari 10 soal. Sekarang kalian akan mengerjakan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dalam bentuk coding dan kecerdasan artifisial dalam bentuk unplugging ya. Yang sudah selesai kelompok 2 dulu maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, di sini ketua kelompoknya Zaira ya, dibaca. Ya, ada yang pengen ya, 2 anak ya. Terus siapa yang mau membaca pertama?
menyampaikan informasi kota. Terus saya yang serius, terus saya Yuda. 6. Otak merespon dan menerjemahkan bayangan yang Serius. Ya, terus selanjutnya nomor 7. 7. Bayangan akan lelah ditangkap lalu dikembalikan lagi oleh akibat mata dapat dimelihat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah kelompok 1 sudah selesai. Ayo maju kelompok 1. Ya. Kelompok 1 maju, kelompok Sabi. Dah, kelompoknya Zabi maju. Siap ya? Dibaca. Ya, yang pegang sama Bu Anissa dan Zabi. Ya, kan Bu Anissa lagi dibaca. Bu Anissa. Kelompok 1. Dibaca dari kelompok 1. Cahaya akan masuk ke kornea mata, lalu cahaya akan dibelokkan. Pupil mata berperan sebagai jalan jalan pembelokan.
8. Kondisi mata tidak mampu melihat benda-benda secara jelas dari keadaan dekat disebut Hipermetropia. 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 Hiper apa? Hipermetropia. Hiper. Hipermetropia. 9. Gangguan hipermetropia dapat ditolong dengan penggunaan kacamata berlensa cambung. Ditulis. Dah. 10. Kondisi mata tidak lagi dapat melihat benda-benda secara jelas akibat faktor usia tua disebut presbiopia. Kalau sudah ditulis nama lengkap kelas ya presbiopia. Dikumpulkan. Ya, ada yang nilainya 100? Ada ya, betul semua ya. Dah dikumpulkan. Nanti Ibu nilai ya. Enggak, itu untuk kamu saja ya. Untuk kalian ya, untuk belajar. Itu kan materi. Materi IPA. Kelompok 1 yang paling tenang. Kelompok 2 yang paling tenang. Sudah? Duduknya betul, Rizky? Dah ya? Ya. Tadi kalian sudah belajar ya. Materi yang pertama adalah belajar IPA terintegrasi, coding dan kecerdasan artifisial. Materi pertama yaitu kalian mempelajari Scratch ya, kuis IPA. Kemudian ada juga kalian mempelajari secara plugin, dan yang kedua kalian mempelajari coding dan kecerdasan artifisial secara unplugging, yaitu kalian membuat bagaimana cara mata melihat ya. Nah itu sudah bisa dipahami? Sudah. Kalian sudah mempelajari bagian mata, kemudian kalian mempelajari cara mata melihat dan gangguan pada mata. Sudah paham semuanya? Sudah. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya. Kemudian apa yang ingin kalian pelajari untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, kalian akan mempelajari coding lebih lanjut ya. Nah, itu bisa mempelajari coding lebih lanjut, Scratch. Kemudian kalian juga, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Kalian untuk tugas pembelajaran selanjutnya kalian akan mempelajari bab bunyi ya. Nah, kalian barusan kalian mempelajari bisa melihat karena cahaya, besok bisa mendengar karena bunyi. Sudah barisan yang paling rapi disiapkan oleh ketua kelas. Boleh